warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisaul Qaimah dengan NIM 22201515316. Di sini saya akan mengerjakan soal latihan statistika dengan permasalahan guru ingin mengetahui pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecahan masalah terhadap prestasi belajar siswa di kelas A. Maka guru tersebut menghitung sampel data minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah, dan prestasi belajar dengan perolehan data sebagai berikut. Ini adalah datanya. Sudah tertera di sini. Nah, dari data di atas kita akan menentukan yang pertama, apakah data minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah, dan prestasi belajar berdistribusi normal. Yang kedua, apakah minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah, dan prestasi belajar memiliki hubungan yang linear. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah secara simultan terhadap prestasi belajar di kelas A. Setelah itu, kita akan menyelesaikan yang A tadi. Untuk judul kasusnya yaitu pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecahan masalah terhadap prestasi belajar siswa di kelas A. Uji prasyarat yang akan digunakan yaitu uji normalitas. Rumusan hipotesisnya, HO data memiliki distribusi normal, HA data tidak memiliki distribusi normal. Taraf signifikannya alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Statistika ujinya yaitu Shapiro-Wilk. Kriteria pengujiannya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka HA tidak diterima. Oke, kita akan lanjut ke SPSS-nya. Kita buka SPSS-nya. Ini datanya sudah disalin di sini semua. Tadi yang dari masalah tadi, data tadi. Lalu kita ke variabel view. Namanya kita ganti X1. Ini X2. Ini X3. Dan ini Y. Desimalnya sudah 0. Labelnya kita tulis minat. Terus ini rasa ingin tahu. Ini keterampilan. Ini prestasi belajar. Oke, ininya sudah skala-skala semua. Lalu kita lanjut ke analyze. Terus deskriptif statistik. Lalu ke ekspor. Semua kita pindahkan ke dependent list. Sudah, lalu kita plot. Normality plot weight test ini kita centang. Lalu continue. Kita oke. Sudah keluar. Kita akan mengambil data tabel yang test of normality. Kita salin dan kita tambahkan ke Word. Ini sudah test of normality-nya. Untuk membuat kesimpulannya yaitu kita akan menggunakan nilai signifikan yang ini. Nah, sekarang berdasarkan output uji SPSS di atas, nilai signifikannya
Untuk minat yaitu 0,116 lebih besar dari 0,05. Untuk nilai rasa ingin tahunya yaitu 0,654 lebih besar dari 0,05. Untuk nilai keterampilannya sendiri yaitu 0,325 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan data hasil belajar berdistribusi normal. Ini tadi sudah untuk penyelesaian yang A, yaitu uji normalitas. Lalu kita lanjut ke penyelesaian yang kedua atau B. Untuk judul kasusnya sama seperti tadi, yaitu pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecahan masalah terhadap prestasi belajar siswa di kelas A. Uji prasyaratnya yang digunakan yaitu uji linearitas. Hipotesisnya HO terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara X1, X2, X3 terhadap Y. HA-nya tidak terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara X1, X2, X3 terhadap Y. Selanjutnya, taraf signifikannya alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Statistika ujinya yaitu test of linearity. Kriteria pengujiannya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka HA tidak diterima. Sudah itu kita akan lanjut ke output SPSS-nya. Kita buka SPSS lagi. Datanya masih sama seperti ini ya. Lalu kita pencet analyze lagi. Lalu compare means. Untuk yang ini minat, rasa ingin tahu, keterampilan, ini kedependen. Untuk prestasi belajar ke layar ini layar of 1 of 1. Lalu kita option, lalu test for linearity dicentang, lalu continue, lalu oke. Kita tunggu, masih processing. Ini yang kita pakai yaitu tabel yang ANOVA. Tabel ANOVA yang ini ya, kita salin dan kita tempel ke Word tadi. Sudah kita salin, kita tempel di sini. Setelah output SPSS-nya sudah, kita membuat kesimpulan. Yang kita pakai itu yang nilai signifikan yang ini, yang ini. Nah, untuk diketahui uji output linearitas di atas diperoleh nilai deviation from linearity signifikan adalah 0,682. Ini untuk minat belajar, prestasi belajar. Lalu 0,180 untuk rasa ingin tahu. Terus untuk 0,645 ini untuk keterampilan. Maka dari nilai ketiga tadi lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan terdapat hubungan yang linear antara variabel minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan terhadap prestasi belajar. Ini tadi untuk yang penyelesaian B sudah selesai. Selanjutnya kita ke penyelesaian C. Yang C. Nah, untuk penyelesaian C ini kita dan kasus di atas itu kita akan membahas yang dibahas kali ini itu termasuk regresi berganda ya. Untuk
menyusun hipotesisnya sendiri itu HO sama dengan tidak terdapat pengaruh positif antara minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan terhadap prestasi belajar, atau bisa disingkat HO sama dengan beta tidak sama O. HA terdapat pengaruh yang positif antara minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan terhadap prestasi belajar. Bisa juga disingkat yaitu beta sama dengan O. Untuk taraf signifikannya yaitu alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Statistika ujinya yaitu regresi linear berganda. Untuk kriteria pengujiannya sendiri yaitu nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka harus diterima. Ya, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka HA tidak diterima. Setelah ini semua, kita lanjut ke output SPSS-nya. Kita buka SPS lagi. Lalu kita klik analyze, regression, linear, lalu yang Y ini ke dependent, yang minat ke block 1 of 1 atau independent. Sudah, lalu kita statistik, terus model fitnya kita centang, deskriptifis kita centang, ini kita centang collinearity diagnostics, lalu kita durbin Watson kita centang, lalu continue dan oke. Kita tunggu sudah keluar. Nah, untuk yang ini kita akan menggunakan yaitu model summary, ANOVA dan koefisien. Ini kita salin dan kita tempelkan ke Word lagi sama seperti tadi. Setelah kita tempelkan di Word, kita akan ini salah ini. Kita edit dulu.